Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang uji Wilcoxon ya, masih sama seperti sebelumnya. Nanti juga kita akan melakukan uji aspek menggunakan uji statistik menggunakan SPSS. Nah, di sini untuk sebagai awal kita perkenalan untuk uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini merupakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari kelompok yang saling berpasangan. Kemudian, untuk skala data yang digunakan dalam uji Wilcoxon ini yaitu skala data ordinal, namun tidak menutup kemungkinan bisa saja menggunakan skala ukur interval ataupun rasio dengan syarat asumsi klasik atau asumsi normalitas itu tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data berdistribusi tidak normal. Nah, eh, pada pembahasan sebelumnya itu dibahas tentang uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney dengan uji Wilcoxon ini merupakan sama-sama alternatif dari uji t-test, di mana uji Mann-Whitney itu sebagai alternatif dari uji t-test independen yang artinya tidak dari satu kelompok yang sama. Dilihat perbedaannya, kalau untuk uji Wilcoxon ini berasal dari satu kelompok yang sama dengan melihat ada tidaknya perbedaan. Nah, data yang dianalisis dalam uji Wilcoxon ini memiliki kriteria yang terlihat jelas ya, di mana data itu berupa hasil before after atau pre pretest dan posttest. Jadi sebelum dan sesudah. Nah, uji uji Wilcoxon ini termasuk uji non-parametrik dan merupakan uji alternatif dari uji Pirate Sample T-Test ya. Kalau uji Mann-Whitney itu merupakan uji alternatif dari uji T-Test independen. Kalau Wilcoxon itu merupakan uji alternatif dari uji Pirate Sample T-Test. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke program SPSS. Oke, di sini langsung di data view ya kita masukkan data yang sudah ada. Nah, di sini sama seperti untuk uji Mann-Whitney sebelumnya ya. Ada nanti pemasukan pengkodingan sebelum dan sesudah nantinya. Jadi kita masukkan data sebelumnya, kemudian kita masukkan data sesudahnya. Kemudian di variabel view untuk desimalnya kita jadikan 0. Nih, oke, sudah.
after atau data T dan prof. Nah, di sini kan menggunakan ABM SPSS. Selanjutnya pilih legasi dialog yang dalam kunci normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data terpenuhi. Nah, bisa dilihat nilai asumsi total atau nilai p-value pada data before dan data after sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka dari itu kita bisa lanjut ke dalam statistik non-parametrik, yaitu uji Wilson. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih non-parametric test, selanjutnya pilih legasi dialog, lalu pilih Group Relative Set. Tidak usah khawatir, ini nanti sih ada bisa sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon 25 responden. Setelah kalian paste di data UDS-SPSS, kalian ke variabel. Kemudian rubah var 001 menjadi Sudah selesai, kemudian ke variabel view. Nah, di sini yang untuk baris pertama kita ubah menjadi sebelum, kemudian yang kedua kita pilih sesudah. Ya, nah di data view itu akan berubah ya, mudah berubah. namanya kan. Kemudian 002 jadi host. Untuk label di baris pertama itu kalian beri nama pretest. Untuk label kedua itu hostess. Untuk desimalnya kalian bikin aja jadi 0 biar tidak ada koma-koma di tampilan datanya. Variabel itu sudah kita setting dan saatnya kita ke data view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Sebelumnya ada koma-koma jadi tidak ada karena desimalnya kita hilangkan karena datanya sudah siap. Maka saat ini kita uji dan observe. Caranya adalah klik analyze, kemudian ke non parametric test, kemudian legasi dialog. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu saja menggunakan data. Maka dari itu, ke kolom sebelah kanan. Video ini saya menggunakan data kuantitatif. Maka dari itu, saya akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih legasi dialog, lalu pilih Blank Sample. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Data view, kita pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih one sample test. Nih. Nah, biasanya itu dalam beberapa seri SPSS itu biasanya setelah memilih
uji non parametriknya itu ada pilihan legasi dialog ya. Kalau punya saya ini menggunakan versi SPSS versi 16. Biasanya kalau yang 25 itu ke atas ya, 20 atau 25 ke atas itu ada pilihan lagi legasi dialog, kemudian nanti kita sama dipilih one sample key test. Kita klik, oke. AS. Masukkan data pivot dan data angka ke kolom sebelah kanan, baru pilih OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, masukkan data sebelum dan sesudah ke tes variabel list-nya. Kemudian langsung klik OK. Nah, di sini hasil uji SPSS-nya sudah terlihat. Waktu selesai. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Nah, hasil di sini sudah terlihat. Kita lihat adalah asimptomisik. Dua sampelnya ini ya, ya sebelum dan sesudah untuk nilai ini ya. Nah, sebenarnya kalau untuk menggunakan uji normalitas ini untuk Kormogorov ini kan lebih dari 50 ya. Biasanya untuk yang kurang dari 50 itu menggunakan Shapiro Wheel, tapi di sini kita menggunakan data yang kurang dari 50 menggunakan Kormogorov ya. Kemudian kita lihat di sini ketentuannya. Nah, untuk uji normalitas, nilai signifikansinya jika V-value ini kurang dari 0,05 berarti dia itu berdistribusi tidak normal. Kalau lebih dari 0,05 berarti dia memiliki asumsi normal. Jadi kalau kurang untuk uji normalitas itu dia berarti tidak normal. Kemudian jika lebih dia akan normal. Nih. Nah, kalau dilihat di sini 0,038 dan 0,025 itu adalah lebih kecil daripada 0,05. Berarti data ini berdistribusi tidak normal. Nah, jadi kita lanjutkan ke uji uji Wilcoxon. Ini kita tutup terlebih dahulu. Oke. Kata lain, data A Berikut cahaya rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kembali mengenai. Halo semuanya, sebelum kita melakukan interpretasi pada output, maka berkesimpulan antar sebesar kata lain
lalu pilih non-parametric test. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke dalam statistik non-parametrik, yaitu Wilson. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih non-parametric test, selanjutnya pilih regresi dialog, lalu pilih Full Temp. Oke, kita langsung ke uji statistiknya. Sini kita langsung klik Analyze, kemudian klik non-parametrik, kemudian langsung ke nih dua relate sampel. Ya, kalau misalnya ada versi SPSS yang setelah memilih tab non-parametric test, biasanya ada pilihan legasi dialog, barulah ada pilihan to relate sample. Di sini kotak dialognya sudah muncul. Sampel. Nah, di sini muncul kotak dialognya gambar semua. Masukkan data kita dan data akar ke kolom sebelah kanan. Untuk festival, kita biarkan default, karena di sini sudah terchecklist Wilson. Lalu pilih OK. Nah, di sini juga muncul output SPSS. Ini langsung kita pindahkan ke tes Pirate. Ya, sini kemudian sesudah. Nah, kemudian di tipe tes sudah tercentang uji Wilcoxon. Kemudian langsung saja kita klik. Nah, di sini langsung muncul ya hasil dari uji statistik menggunakan uji peringkat Wilcoxon. Nah, kita lihat lagi. Nah, kriteria pengujian uji Wilcoxon, di mana jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05 maka dinyatakan ada perbedaan. Dan jika lebih dari 0,05 itu berarti tidak ada perbedaan. Nah, perlu diingat bahwa antara uji normalitas dengan uji statistik nilai p-value-nya itu saling kebalik atau terbalik. Ya, itu. Jadi, di sini hasil nilai signifikansinya yaitu 0,00, yang artinya itu nilai v-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, yang berarti ada perbedaan hasil pemeriksaan HB sebelum dan sesudah transfusi. Oke, demikian untuk penjelasan uji Wilcoxon pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.